Halo rekan-rekan mahasiswa, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Ekonomi Politik Media. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai komodifikasi. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai konsep dan teori ekonomi politik media secara tradisional, kemudian bagaimana itu masuk ke dalam media ya, menjadi Marxist media teori. Namun demikian, yang dibahas dalam Marxist media teori itu masih hal yang bersifat struktur ya, kaitan antara base dan superstructure, dan bagaimana media kemudian menjadi ideological state apparatus yang juga mendukung basis ekonomi tetap berjalan begitu ya. Nah, dalam pemikirannya Vincent Mosco, dia menyampaikan tentang ekonomi politik komunikasi, di mana ekonomi politik menurut Mosco merupakan sebuah proses sosial. Jadi kajian ini menyampaikan bahwa ekonomi politik merupakan proses sosial dan akhirnya dapat membuat sebuah perubahan sosial, kemudian juga mengubah proses sosial yang ada dan menjelaskan tentang relasi-relasi sosial yang ada dalam media dan juga ada dalam masyarakat ya, karena ini bicara tentang komunikasi secara umum. Mosco menyampaikan ada 3 pemikiran konseptual dalam ekonomi politik komunikasi, yaitu komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Nah, secara khusus hari ini kita akan membahas dulu tentang komodifikasi. Pengertian komodifikasi yang dimaksud oleh Vincent Mosco ini sebenarnya mengambil dari pemahaman Adam Smith ya dalam ekonomi politik klasik, yang menyampaikan bahwa komoditas itu merupakan produk baik yang diinginkan maupun dibutuhkan untuk memberikan kepuasan kepada manusia. Dan komodifikasi itu sendiri adalah proses transformasi nilai guna menjadi nilai tukar. Nah, secara khusus Vincent Mosco menyampaikan bahwa komodifikasi adalah transformasi nilai guna menjadi nilai tukar, dan transformasi itu ditentukan oleh pertemuan individu dengan kebutuhan sosial, tentunya dalam situasi pasar. Nah, pada intinya komodifikasi itu sendiri merupakan transformasi barang dan jasa dan nilai gunanya menjadi komoditas yang laku dijual di pasar media. Komodifikasi merupakan konsep yang paling awal dibahas karena kalau kita bicara komoditas itu yang paling mudah untuk dilihat. Maksudnya representasinya itu paling eksplisit dari keseluruhan produksi kapitalis. Nanti kita juga akan melihat bagaimana komodifikasi ini bekerja dalam konteks perekonomian secara keseluruhan, dan kita juga akan melihat bagaimana komodifikasi itu merupakan sebuah praktik sosial. Nah, kalau bicara tentang komodifikasi, bentuknya itu ada 3 menurut Vincent Mosco. Ada komodifikasi isi atau konten, kemudian komodifikasi halayak, dan juga komodifikasi pekerja. Komodifikasi isi menjelaskan bagaimana isi media yang diproduksi merupakan komoditas yang ditawarkan. Jadi Marx itu melihat komodifikasi sebagai realisasi nilai surplus akibat kontrol pemodal atas alat-alat produksi yang memungkinkan pemodal untuk mendapatkan keuntungan, ya tentu saja keuntungan yang lebih dari jumlah upah yang telah dibayarkan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, komodifikasi isi ini merupakan usaha-usaha media untuk menyajikan konten yang sebenarnya sudah bermakna menjadi sesuatu yang mengikuti selera pasar. Karena tentu saja nggak semua konten itu disukai masyarakat kan, meskipun konten itu berkualitas katakanlah, tapi banyak yang masyarakat nggak suka karena pada dasarnya
ujung-ujungnya kan harus tadi nilai surplus ya, keuntungan, ada keuntungan yang didapatkan oleh pemodal. Contohnya seperti ini. Misalnya pada waktu itu ada Olimpiade Difabel kan. Olimpiade Difabel ini kan acara yang menarik ya, tetapi hanya disiarkan di TVRI, dan maksudnya adalah TVRI yang mau menyiarkan itu, sedangkan media yang lain nggak mau, padahal itu acara bagus, acara berkualitas gitu, dan tingkatnya juga internasional. Kenapa? Karena masyarakat tuh nggak suka, ini ratingnya akan rendah, nggak ada yang nonton, bukan selera dari pasar, maka itu nggak akan mendatangkan keuntungan. Gak ada yang mau. Pun seandainya ada yang mau, saya yakin ada nilai-nilai yang akan ditambahkan supaya konten itu marketable gitu. Misalnya kemudian dengan penambahan cerita-cerita tentang latar belakang dari para atlet difabel misalnya, yang itu akhirnya memunculkan selera masyarakat untuk mau nonton. Nah, contohnya seperti itu. Komodifikasi isi ini merupakan proses komodifikasi dalam komunikasi yang meliputi pengiriman pesan, penyusunan data dalam sistem pemaknaan menjadi produk yang bisa dijual. Nah, memang paling mudah kalau kita mau belajar itu melalui sebuah contoh ya. Saya mengambil salah satu contoh konten di media, yaitu reality show Indonesian Idol. Ini saya ambil karena pasti teman-teman sudah nonton, sudah pernah nonton, dan kita sudah paham sistem yang berlaku di dalamnya gitu ya. Seperti kita tahu bahwa ini tuh sebenarnya pada dasarnya lomba vokal ajang pencarian bakat gitu ya. Nah, proses lomba itu kan dimulai misalnya dari pemilihan juri, pembuatan sistem yang ada, pemilihan peserta, sampai nanti yang menang gitu, dan proses untuk mencari pemenangnya ini harus dibungkus dengan selera pasar itu tadi ya, sesuatu yang marketable itu tadi. Nah, kalau kita lihat Indonesian Idol kan tadi pada dasarnya lomba vokal, tapi kenapa yang menjadi juri adalah misalnya Anang lah, kemudian siapa namanya, Ari Lasso, kemudian ada Judika dan seterusnya. Sementara kalau kita ngomongin soal vokal itu sendiri, yang banyak berkecimpung khusus di dunia vokal, pelatih para artis dan seterusnya itu kan banyak sekali. Kemudian pencipta lagu, produser itu kan banyak ya. Tapi yang diberi kenapa artis gitu? Ya itu karena memang mereka lah yang akhirnya akan menjual konten ini gitu. Pasti masyarakat akan nonton kalau jurinya itu Maya Estianty misal, Ari Lasso dan seterusnya. Belum lagi kita ngomongin soal misalnya pemilihan pesertanya. Itu kenapa sih ada peserta yang suaranya tuh bagus banget tapi kok nggak dipilih gitu? Kok malah yang ini yang dipilih gitu? Walaupun ini juga bagus gitu ya. Karena salah satunya yang tadi yang dijual adalah selera masyarakat ya, yang sesuai dengan selera masyarakat. Kok yang good looking akhirnya yang dipilih kalau kita mau perhatikan ya. Nah itu tadi ujungnya adalah karena selera pasar, nanti akan dijual juga gitu. Proses di dalamnya juga sampai kepada nanti pemilihan pemenang, ada rating dan seterusnya, bahwa tidak dipilih oleh juri ya, meskipun ini lomba vokal, tidak dipilih oleh jurinya yang memang mungkin ahli dalam hal itu, tetapi dilempar lagi kepada masyarakat. Polling ya sistemnya polling, dan itu juga akhirnya menaikkan rating, karena untuk bisa polling mereka juga harus nonton kan.
Nah, hal-hal yang seperti itu, belum kita ngomongin soal nilai-nilai tambah yang dimasukkan ke dalamnya ya. Misalnya cerita tentang kehidupan pribadi gitu ya, guyonan-guyonan yang kaitannya dengan kehidupan pribadi dari para artis di dalamnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi nilai surplus bagi pemodal dalam konteks komodifikasi isi ini. Anda bisa melihat di slide ya, ada logika lomba di dalamnya, tapi logika lomba itu diberikan nilai-nilai tambah dari mulai pemilihan juri, peserta, sampai dengan pemilihan pemenang, akhirnya fokus pada apa yang disebut sebagai rating. Pokoknya semua yang mengikuti selera pasar dan menjual itu yang digunakan begitu. Termasuk tadi saya sampaikan tentang pemilihan peserta. Pemilihan peserta tidak hanya kualitas vokalnya, walaupun ini adalah lomba vokal ya, tetapi yang saya tulis di situ banyak supporting system yang dibentuk dalam pemilihan peserta. Misalnya cerita di balik perjuangan peserta untuk bisa ikut audisi. Nah, itu dijual juga kan? Itu supporting system yang dibentuk dalam pemilihan peserta. Kemudian soal misalnya nih, ini anak masih kecil, masih muda gitu, kemudian cantik, kemudian juga ada cerita yang menarik di balik pengalaman hidupnya. Nah, itu tuh yang bisa menjadi seperangkat supporting system yang membuat peserta itu terpilih. Jadi nggak hanya satu hal soal vokal. Dan juga misalnya nih, ada peserta yang lucu-lucu ya. Nah, tentu kita menikmati juga ya, misalnya peserta yang lucu-lucu itu juga dijual dalam proses produksinya. Pokoknya menjual apapun dan semua yang akhirnya bisa mendatangkan keuntungan, dan tentunya syaratnya adalah memenuhi selera pasar ya. Bahkan yang lucu-lucu ini mereka nggak masuk gitu, nggak masuk di idolnya, mereka nggak apa-apa, tapi akhirnya yang lucu-lucu ini juga diangkat lagi pada waktu misalnya grand final, datangkan lagi tuh yang lucu-lucu itu, mereka dieksploitasi ya untuk akhirnya mendatangkan keuntungan bagi media dan pemodal. Ini baru bicara tentang Indonesian Idol ya, belum konten media yang lain. Contoh lain misalnya MasterChef, ini teman-teman juga pasti pernah nonton, itu juga sama ya, supporting system untuk terpilihnya peserta tuh juga banyak gitu. Termasuk tadi cerita-cerita di balik perjuangannya mereka, kemudian juga kadang di dalamnya tuh diisi dengan drama-drama gitu ya, yang memunculkan rating tinggi, sama yang berjalan di Indonesian Idol gitu logikanya. Contoh lain misalnya konten, nah ini yang menarik, konten religi ya. Kalau yang pernah kita tonton, saya tonton maksudnya, itu zaman-zaman dulu tuh, yang dimana mungkin persaingan media tuh belum seketat ini ya. Konten religi tuh ya ada pemuka agama menyampaikan konten-konten yang sifatnya religius ya, pemuka agama khotbah gitu. Nah, kita cuma mendengarkan, ya udah gitu aja gitu. Tapi yang sekarang kita amati tidak hanya khotbah, tetapi bagaimana konten itu dibungkus dengan misalnya reality show, kemudian curhatan-curhatan yang sifatnya privacy, kemudian juga cara berdoa misalnya yang sampai menangis dan seterusnya, dan akhirnya itu di shoot oleh kamera dekat gitu ya. Nah, itu yang dijual menjadi nilai surplus bagi pemodal. Jadi semua yang ditampilkan itu tidak hanya nilai gunanya yang ditunjukkan, tetapi bagaimana caranya konten itu menjadi tontonan. Nah, itu yang disebut komodifikasi agama ya, kalau teman-teman mau
membaca lebih lanjut. Saya berikan contoh di kasusnya ini di media cetak ya. Memang komodifikasi itu berlaku di semua lini media sebenarnya. Ada media cetak, bisa di media elektronik, apalagi di media online ya. Kayaknya semakin parah tuh komodifikasinya. Misalnya tentang jatuhnya pesawat Air Asia. Tentu teman-teman tahu ya, karena ini sempat viral, banyak meme dan seterusnya. Nah, menurut banyak penelitian yang sudah dilakukan, ketika kita bicara tentang jatuhnya pesawat Air Asia, media tuh nggak memberikan informasi yang memang bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi dari hasil penelitian itu lebih banyak kepedihan korban dan keluarga yang ditinggalkan yang diangkat sebagai pemberitaan. Media banyak meninggalkan informasi masuk ke dalam tangisan, cerita dari keluarga ya, pengalaman sehari-hari dari keluarganya, ya dramatisasi seperti itu yang lebih banyak diangkat. Bahkan pemberitaan tentang bencana ya, tidak hanya jatuhnya pesawat Air Asia ya, tapi bencana misalnya katakanlah kecelakaan gitu, kecelakaan baik pesawat maupun kecelakaan darat dan seterusnya, justru yang diangkat adalah mengarah pada klinik misalnya, mitos. Nah misalnya kalau Air Asia ya dihubungkan dengan mitos bahwa memang di wilayah tersebut itu ada penunggunya, kemudian memang sering terjadi kecelakaan di situ pada hari tertentu atau jam sekian, dan itu laku di pasar dan akhirnya terus dijual. Hal-hal yang akhirnya menyebarkan kepanikan daripada informasi yang baik bagi masyarakat. Banyak ketakutan yang disebarkan melalui headline, dan itu tujuannya seperti kita tahu ya, komodifikasi tadi, untuk mendapatkan perhatian dari halayak. Nah, bukannya media memang seperti itu gitu ya, memang yang disampaikan ya hal-hal seperti itu, nggak semua ternyata. Teman-teman bisa baca media-media di negara lain ya. Memang ada banyak juga yang seperti kita, tapi ada beberapa yang tidak menerapkan itu gitu. Misalnya contohnya di Jepang. Nah, saya pernah baca bahwa media di Jepang itu ada beberapa media di Jepang yang menyampaikan berita dengan sangat baik ya. Misalnya khususnya terkait dengan bencana, misalnya ada bencana tsunami di Jepang. Media menyampaikan dengan fokus pada korban yang selamat. Jadi nggak menimbulkan ketakutan dan kepanikan gitu. Yang selamat ada berapa, makin nambah nih yang selamat. Kemudian fokus juga pada mitigasi bencananya, tidak pada tampilan mayatnya misalnya, kemudian tangisan keluarganya, kondisi keluarga yang ditinggalkan, itu nggak ada. Memang fokus hanya pada mitigasi dan korban yang selamat. Itu kan memberikan harapan kepada masyarakat ketika masyarakat itu sedang takut, sedang panik gitu. Bahkan iklan komersial itu dihentikan. Jadi kolom iklan itu dimanfaatkan untuk hanya layanan masyarakat dan donasi saja, sementara bencana itu masih berjalan dan dampaknya masih ada. Saya pikir itu sesuatu yang bagus ya. Dia tidak menerapkan komodifikasi itu dalam kasus bencana alam. Contoh lain dalam kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh Reinhard Sinaga ya, pada waktu itu kita benar-benar dikagetkan dengan berita tersebut. Nah, tentu kita akan melihat perbedaannya bagaimana yang ada di Indonesia dan bagaimana yang ada di Inggris ya, tempat kejadian itu. Waktu itu sempat kita semua tercengang-cengang, kenapa ya sudah bertahun-tahun lamanya tapi nggak ada tuh media di sana yang menyiarkan itu sampai kasus pengadilan itu selesai dan akhirnya disiarkan gitu kan. Nah, itu hebatnya. Kenapa media itu bisa benar-benar di sana taat pada peraturan yang sudah dilakukan atau diterapkan di pengadilan. Misalnya tidak boleh mengambil gambar
apapun ketika masih dalam proses pengadilan. Tidak boleh merekam apapun yang disampaikan dalam proses pengadilan misalnya. Jadi mereka itu ada di situ, wartawan itu ada, tetapi mereka nggak boleh menyiarkannya, termasuk mengambil foto dan rekaman suaranya gitu. Dan mereka taat dengan itu, tidak melakukan komodifikasi apapun. Sementara yang ada di Indonesia, kita tahu ya, Reinhard Sinaga punya banyak sekali gaya selfie. Lalu inilah potret rumah pelaku kejahatan seksual yang memburu mangsa dan seterusnya. Kemudian yang paling parah lagi tuh banyak pernyataan para artis tentang si Reinhard Sinaga yang sebenarnya tuh tidak tepat, nggak ada hubungannya gitu. Nah itulah komodifikasi ya, sampai segitu efeknya supaya masyarakat itu tertarik gitu. Kadang-kadang begini, kita tuh tahu bahwa itu tuh tidak bermutu gitu, tapi sambil kita ngomel kita nonton tuh. Nah itu yang akhirnya memunculkan juga rating bagi pemodal gitu, bagi media untuk mendapatkan keuntungan. Oke, tadi kita sudah belajar tentang komodifikasi isi atau konten. Sekarang kita masuk ke konsep komodifikasi halayak. Komoditas halayak itu sendiri merupakan komoditas utama dalam media massa. Dan media massa, perusahaan media pada intinya adalah memproduksi halayak, kemudian menjualnya kepada pengiklan. Saya tuliskan di dalam slide bagaimana komodifikasi halayak itu terjadi ketika ada reciprocal relationship antara media, halayak, dan pengiklan. Reciprocal tahu ya, hubungan timbal balik gitu. Yang terjadi adalah perusahaan media itu bikin program. Nah, halayak kan nonton program itu, mengkonsumsi program tayangan itu, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang menghibur dan dibutuhkan oleh masyarakat. Jumlah khalayak dan yang nonton dan juga waktunya untuk nonton itu dijual kepada pengiklan. Nah, pengiklan bayar biaya iklan produk dan menayangkannya melalui media untuk akhirnya mendapatkan perhatian dari khalayak. Industri media membuat program, pengiklan bayar untuk membuat aksesnya kepada khalayak, khalayak dijual lagi kepada pengiklan, kayak gitu prosesnya. Nah itu yang dimaksud sebagai komodifikasi halayak. Khalayak dijual untuk keuntungan bagi pemodal. Nah kita masuk ke contoh yang tadi ya, Indonesian Idol kah itu, Rising Star kah itu gitu. Yang berjalan adalah sistem voting di dalamnya. Nah di dalam sistem voting itu masyarakat diminta untuk memberikan partisipasi ya, istilahnya adalah ini adalah partisipasi dari seluruh masyarakat kita. Ayo SMS, ayo voting untuk idola-idola Anda supaya idola Anda tetap ada di panggung ini misalnya kayak gitu. Ini yang menang adalah selera masyarakat yang inginkan, itulah mereka yang menang gitu. Dan istilah yang dipakai adalah Indonesia memilih gitu ya, padahal kita nggak pernah tahu juga itu hasil voting, nggak pernah ditunjukkan kan gitu selama ini. Tapi logika yang berjalan adalah seperti itu. Bayangkan halayak itu nonton aja mereka sudah dijual kepada pengiklan. Pengiklan kan mau bayar kalau jumlah penontonnya banyak kan, jadi halayak tuh dijual baik jumlahnya maupun waktunya, waktu nontonnya. Dan sistem voting ini lebih parahnya adalah membuat halayak tuh ikut bekerja dan hasilnya adalah keuntungan bagi media. Kita disuruh voting, kita disuruh klik, kita suruh download aplikasinya gitu ya, kita suruh memberikan pulsa kita, memberikan kuota kita untuk mereka. Nah, itulah yang dimaksud sebagai komodifikasi halayak. Dan seperti kita ketahui ya, digitalisasi sebenarnya memperparah
komodifikasi halayak yang terjadi. Proses komodifikasi itu makin mudahnya dilakukan dengan adanya digitalisasi. Misalnya di Rising Star itu kan live audition ya. Jadi pada saat mereka nyanyi, pada saat itu juga kita voting, download aplikasinya kemudian voting gitu, untuk menjaga agar idola kita itu tetap ada di situ. Nah itu maksud saya bahwa digitalisasi itu memang dia memperbaiki proses penyampaian pesan ya kepada khalayak dan pengiklan sekaligus, tetapi dengan adanya digitalisasi, kapitalisme itu semakin menguat, makin mudah gitu untuk menjalankan komodifikasi. Saya contohkan juga dalam slide, misalnya ada RCTI Plus, kemudian ada Netplay ya, teman-teman download nggak atau tahu nggak gitu ya. Itu contoh dari bagaimana digitalisasi mempermudah perusahaan media untuk menjual audiensnya, menjual khalayaknya. Karena dalam sistem digitalisasi, transaksi pesan kepada audiens terdata dengan lebih lengkap. Ayo ikutan Netplay, nanti nonton acaranya dan pada waktu nonton itu kasih love misalnya, atau klik love gitu. Kemudian atau nonton sambil shake nanti dapat deh itu hadiah gitu ya, sambil main game sambil dapat hadiah gitu. Jadi selain kita dijual, kita suruh kerja lagi buat mereka. Kita mau memberikan kuota kita untuk download misalnya, dengan iming-iming hadiah yang ya lumayan besar, misalnya itu handphone lah yang mungkin terbaru atau alat elektronik yang lain. Tapi sebenarnya itu tuh hadiah itu tuh kan sangat kecil kan dibandingkan dengan bagaimana kita atau upaya kita untuk bekerja bagi media massa gitu. Pengorbanan kita tuh lebih banyak, kita lebih banyak dirugikan sebenarnya dengan dibandingkan dengan misalnya dapat hadiah yang segitu gitu. Dalam proses komodifikasi isi atau konten, kemudian komodifikasi halayak, itu juga terjadi komodifikasi pekerja. Komodifikasi pekerja ini memusatkan pada kekuatan konsep manajemen kelas ya, sebagai bagian dari modal atau dapat mewakili kepentingannya, sedangkan pekerja itu sendiri hanya diakui berdasarkan keahlian mereka. Akhirnya yang terjadi adalah pemodal merekonstitusi proses kerjanya agar sesuai dengan keinginannya mereka. Dalam proses komodifikasi itu selalu terjadi pemanfaatan tenaga dan pikiran pekerja secara optimal untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Pekerja diatur oleh tatanan administratif yang mengarah pada komodifikasi pekerja dan juga eksploitasi. Tenaga kerja dipandang sebagai sebuah komoditas yang juga melakukan kegiatan baik produksi maupun distribusi. Komodifikasi pekerja ini meliputi pekerja produksi dan distribusi acara, maupun akhirnya sampai kepada pengisi acara. Komodifikasi tenaga kerja juga melibatkan para pengisi atau talent dalam sebuah acara. Contohnya seperti yang banyak kita lihat di media ya, tentu kita sering melihat tuh para kru kemudian yuk sini gitu, diajak joget, harus ikut joget juga gitu, harus masuk ke dalam frame kameranya. Dia kemudian menjadi talent juga ya, menjadi artis juga, masuk ke dalam satu rangkaian acara itu. Di sini terjadi pekerjaan yang abstrak ya. Ini dia tugasnya apa, kemudian kok berubah jadi talent gitu. Ini salah satu contohnya aja. Terjadi komodifikasi dalam proses kerja, di mana dalam realitanya aktivitas pekerja yang dilakukan oleh masing-masing pekerja, artinya kerja guna, telah bertransformasi menjadi kerja abstrak ya. Tadi nggak jelas gitu. Apa sih sebenarnya pekerjaannya, kok bisa masuk ke dalam situ, ke frame kamera. Belum lagi nanti kalau yang pekerjanya itu misalnya lucu dan seterusnya, itu kemudian masuk atau dimasukkan ke dalam cerita atau konten di situ gitu ya, secara teratur. Nah
ini yang juga dimaksud dengan komodifikasi pekerja. Belum lagi kita nanti bicara soal waktu ya, waktunya nggak jelas gitu. Kadang-kadang bisa sampai pagi tuh kerjanya, itu kan di media dengan gaji yang sama aja misalnya. Nah, yang seperti itu disebut dalam pemikirannya Vincent Mosco sebagai komodifikasi pekerja. Tentu saja kembali ke pemikiran bahwa ini paradigma yang kritis ya. Boleh saja kalau kita punya paradigma yang lain, tapi di sini kita bicara tentang paradigma kritis. Kalau kita mau melihat dari paradigma yang lain, contohnya kita kan melihat bahwa ya itu kan cara media untuk survive, itu nggak masalah, itu cara media untuk survive. Dan ada timbal baliknya kok gitu ya. Misalnya kita mau lihat dari paradigma positivistik misalnya, ya itu bisa. Memang kan waktu di awal kita belajar kan ada ekonomi politik liberal, ekonomi politik kritis ya. Tapi sekali lagi kalau kita mau berbicara dalam konteks teori ekonomi politiknya Vincent Mosco misalnya, kita harus masuk ke dalam paradigma yang kritis. Selain 3 bentuk komodifikasi yang tadi kita bahas, ada bentuk komodifikasi yang lain, yaitu komodifikasi imanen dan komodifikasi yang diperluas. Komodifikasi imanen menjelaskan mengenai bagaimana komoditas memproduksi komoditas yang baru melalui asosiasi antara komoditas yang beragam. Nah, paling mudahnya komodifikasi imanen itu ya rating itu sendiri gitu. Memang rating itu komoditas yang berdiri sendiri, tetapi akhirnya rating itu menjadi salah satu komoditas yang menimbulkan secara langsung komoditas yang lain. Seperti yang kita ketahui tadi ya, logika yang berjalan dalam komodifikasi isi, komodifikasi kalayak, komodifikasi pekerja. Rating itu kan yang akhirnya menimbulkan atau menentukan secara langsung komodifikasi yang tadi kita bahaskan. Rating itu yang dijual kepada pengiklan. Ya, kita tahu bahwa rating itu kan isinya ada jumlah kalayak, komposisi, pola penggunaan medianya, dan itu menjadi komoditas utama dalam sistem media. Dari rating itu akan ngaruh ke komodifikasi yang lain. Komodifikasi apa? Isi, komunikasi kalayak, komunikasi pekerja gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai komodifikasi imanen. Bagian terakhir dari komodifikasi yang akan kita bahas adalah komodifikasi yang diperluas. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana proses komodifikasi itu diperluas ke area institusional yang bukan saja kaitannya dengan media massa, tetapi sudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat, pendidikan, museum, taman bermain, perpustakaan, dan kehidupan kita sehari-hari. Komodifikasi yang diperluas ini terjadi ketika nilai-nilai yang telah dikomodifikasikan pada kalayak di media akhirnya mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dalam praktik kehidupan pribadi. Komodifikasi yang diperluas meliputi transformasi ruang publik ke shopping mall atau area publik ke ruang belanja yang bersifat pribadi. Contohnya, ketika kita suka mengkoleksi pernak-pernik yang kaitannya dengan film yang kita suka gitu, atau kita koleksi kaitannya dengan souvenir SEA Games misalnya. Nah, itu bentuk dari komodifikasi yang diperluas, meskipun itu dari hal-hal kecil ya, misalnya gantungan kunci kah dan seterusnya. Nah, ini ditandai dengan apa? Meningkatnya ketergantungan pada sponsorship komersial ya. Nah, kita di sini bisa melihat bahwa proses komodifikasi itu merupakan transformasi sosial yang begitu dinamis dari pertumbuhan kapitalisme. Jadi nanti bentuk-bentuk dari komodifikasi yang diperluas ini bisa beraneka ragam gitu. Ekonomi politik pada dasarnya mengakui bahwa proses komodifikasi itu mengakibatkan dan melibatkan praktik ritual sehari-hari yang nantinya berfungsi baik mempererat maupun melonggarkan ikatan-ikatan sosial dalam
dalam masyarakat. Sebagai simpulan dari pertemuan hari ini, saya akan ringkas lagi ya, bahwa komodifikasi itu proses transformasi barang dan jasa, termasuk komunikasi yang menjadi komoditas di pasar. Ada 3 jenis komodifikasi yang penting dalam komunikasi, yaitu komodifikasi konten, komodifikasi kalayak, dan komodifikasi tenaga kerja. Komoditas itu menimbulkan ikatan komoditas yang baru, yang disebut sebagai komoditas imanen. Dan juga komodifikasi yang diperluas. Komoditas imanen tadi kita lihat bentuknya adalah rating itu sendiri. Dan komodifikasi yang diperluas mengarah pada bagaimana efek dari komodifikasi yang ada di institusi media itu bergerak ke dalam praktik-praktik sosial dan kehidupan pribadi kita. Nah, pemahaman mengenai komodifikasi ini diharapkan menjadi jalan masuk untuk kita mulai berteori dalam ekonomi politik komunikasi. Tentu dalam minggu-minggu selanjutnya kita akan pelajari tentang spasialisasi dan strukturasi. Terima kasih untuk atensi dari teman-teman. Silakan jika ada pertanyaan maupun diskusi bisa disampaikan melalui grup WhatsApp.